Bapak, Ibu, Saudara diberkati pagi yang indah ini. Amin. Kita adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan, pada pagi yang indah ini kita mau bersama-sama melihat firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia 17 ayat yang kelima tentang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Ya, kemarin minggu yang lalu kita melihat bagaimana orang akan binasa ketika dia tidak mengenal Allah, dia menolak, ya, dia menolak Tuhan, bahkan melupakan Tuhan. Ya. Binasa ini bukan dibinasakan, tetapi membinasakan dirinya sendiri. Ya. Membinasakan dirinya sendiri. Nah, kita lihat bersama-sama pada pagi yang indah ini, ya, bahkan dikatakan orang yang mengandalkan kekuatan manusia itu terkutuk. Ya. Nanti kita melihat bersama-sama kenapa, apa itu terkutuk dan sebagainya. Ya. Kita mau melihat dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 hingga yang ke-8. Yeremia 17 ayat 5 hingga yang ke-8. Sekali lagi saya minta kepada saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau baca ayat ini secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Ya, saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Yeremia 17 ayat 5 hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan ini luar biasa, dikatakan ada dua hal yang sangat kontras. Yang pertama orang yang mengandalkan Tuhan, yang kedua orang yang tidak mengandalkan Tuhan atau mengandalkan dirinya sendiri. Dan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini seringkali dialami oleh manusia. Ya, dialami oleh manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia cenderung untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya jauh dari Tuhan, hidupnya tidak dekat dengan Tuhan. Ya, seperti kemarin, tidak mengenal Tuhan, melupakan Tuhan, bahkan menolak Tuhan. Menolak Tuhan. Ya, seringkali dalam perjalanan hidupnya manusia banyak sekali mengandalkan kekuatan manusia, bahkan mereka melupakan kekuatan Tuhan. Nanti biasanya kekuatan Tuhan itu baru manusia datang atau mencari kekuatan Tuhan setelah mentok, ya, kepentok sana, kepentok sini, kepentok sana, kepentok sini. Ya. Seringkali kan kita bicara, ya, percaya nggak percaya. Nah, itu bicara sebenarnya kalau ada orang gini, oh percaya nggak percaya, oh ini sebenarnya sedang bicara di luar kekuatan Tuhan, betul? Ya, oh terserah loh, ya, ini saya kasih ini ya. Percaya nggak percaya, sebenarnya kata percaya nggak percaya ini seringkali ungkapan seseorang dia tidak mengandalkan kepada Tuhan. Di rumah ini saya kasih stiker apa ya saudara, ya, lambangnya ini, gambarnya ini, percaya nggak percaya udah. Setelah saya pasang stiker ini kok rame. Nah saudara, ketika sudah berkata percaya nggak percaya, sebenarnya kita sedang mengatakan saudara tidak mengandalkan Tuhan. Karena saudara mengatakan itu kan karena bertentangan dengan firman Tuhan, lalu ingin meyakinkan, ya, meyakinkan dirinya dan orang lain bahwa ternyata ada kekuatan lain di luar kekuatan Tuhan. Senang saudara? Nah ironis sekali kalau itu terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang seringkali menyatakan dirinya anak Tuhan.
firman Tuhan katakan tegas tadi, terkutuk. Nah, kita mau lihat bersama-sama ya tentang berkat dan kutuk, karena di situ tadi ada dua ya. Ayat yang kelima itu bicara berkat, ayat yang ketujuh bicara ayat yang kelima itu bicara kutuk, ayat yang ketujuh itu bicara berkat. Apa yang dimaksud dengan berkat dan kutuk menurut Tuhan ya, berkat dan kutuk menurut Tuhan di dalam Ulangan 11 ayat 26 hingga 28. Ulangan 11 ayat 26 hingga 28. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Ulangan 11 ayat 26 hingga 28. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengar perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi ternyata berkat dan kutuk itu bukan, istilahnya akibatnya itu bukan karena Tuhan yang beri, tetapi itu merupakan pilihan dari setiap keputusan kita. Ingat ya, Tuhan itu tidak pernah menciptakan kita sebagai manusia robot. Tuhan memberikan kepada kita free will. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Karena itu Allah memberikan pilihan kepada kita. Makanya ada orang yang berkata begini ya, loh Tuhan sebenarnya nggak perlu kasih buah pengetahuan baik dan jahat. Coba kalau tidak dikasih buah pengetahuan baik dan jahat, manusia kan nggak berbuat dosa. Nah saudara, namanya kalau begitu manusia tidak diberikan kehendak bebas ya. Jadi manusia itu seperti robot, nggak ada pilihan, yang nggak ada pilihan. Nah, pohon pengetahuan baik dan jahat ini sebenarnya merupakan bentuk bahwa Allah itu memberikan kehendak bebas kepada kita. Boleh memilih. Jadi Allah mau ketika saudara menjadi anak Tuhan, itu bukan karena paksaan. Bukan karena paksaan. Makanya sampai hari ini dalam penginjilan saya tidak pernah mengkristenkan orang. Saya hanya menyampaikan berita tentang Yesus. Soal dia mengambil keputusan untuk akhirnya menjadi orang Kristen, itu adalah keputusannya sendiri. Makanya pada waktu saya melayani di satu daerah yang hijau, lalu saya didatangi ya, oleh mereka, dan mereka berkata, Bapak mengkristenkan, dari mana sendiri? Saya tidak pernah mengkristenkan. Coba ditanya. Ketika orang yang salah ini akhirnya mengambil keputusan untuk dibaptis, dia diintimidasi, ditanya, Bapak baptis kenapa? Apa diperintahkan sama Bapak pendeta itu? Nah, apakah disuruh? Tujuannya apa saudara? Kalau sampai ada kata-kata yang keluar dari orang yang salah ini berkata, saya disuruh oleh Bapak pendeta yang berasal dari Solo itu, saya bisa dipersoalkan karena saya mengkristenkan orang. Dan Bapak itu bilang, enggak ada yang nyuruh. Saya minta. Saya tidak pernah sarankan untuk orang itu dibaptis, tapi saya minta untuk dibaptis karena saya percaya kepada Yesus. Saudara, kekristenan itu bukan sebuah paksaan. Kalau saudara sebagai bos, sebagai pimpinan, ya lalu saudara katakan sama karyawannya, oke, kalau kamu mau tetap usaha bekerja di sini, mau tetap bekerja sama saya, kamu harus jadi orang Kristen. Nah, itu salah saudara. Jangan pernah kekristenan itu saudara jadikan bentuk paksaan sehingga orang itu tidak punya pilihan. Tuhan saja tidak pernah memaksakan. Tuhan tadi berkata ya, pada hari ini aku berhadapkan kepadamu berkat atau kutuk. Nah silakan pilih. Jadi kalau Bapak saudara diberkati itu karena pilihan saudara. Kalau saudara dikutuk itu karena konsekuensi dari pilihan saudara juga. Tuhan sudah kasih ya. Tuhan sudah kasih gambaran-gambarannya, kriterianya. Ini loh berkat. Akibat orang diberkati karena dia melakukan firman Tuhan. Akibat orang itu terkutuk karena dia
dia tidak melakukan firman Tuhan. Jelas pilihannya sederhana. Jadi kalau saudara diberkati tidak diberkati, itu urusan pribadi masing-masing. Saya sebagai gembala, kita sebagai saudara seiman, sifatnya yang mengingatkan. Melalui kebenaran firman Tuhan, saya mengingatkan. Karena itu tanggung jawab saya sebagai pemimpin rohani, sebagai gembala, mengingatkan. Tetapi pembuatan keputusan, ya, pengambilan keputusan itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Dan akibat dari keputusan itu yang ada konsekuensinya sebenarnya. Kalau menyimpang, betul. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, diberkati. Sederhana sekali. Jadi kalau saudara kan pilihannya nggak sulit sebenarnya, betul ya? Yang membuat rumit itu manusia. Manusia itu maunya gini, menyimpang tapi berkat. Nggak bisa. Tidak ada dosa yang ideal. Tidak ada pelanggaran firman Tuhan yang ideal. Yang menyebabkan kita bahagia, tidak ada. Ini konsekuensi dari setiap pilihan, gitu saudara ya. Saudara kalau kerja kondisinya bagus, rajin, kredibilitasnya bagus, naik pangkat, betul nggak? Pasti ya, dari jabatan kan biasanya dipromosikan. Tapi lo gini, saya maunya kerja rajin lah, bolosan, ya, kondisinya jelek, nggak bisa dipercaya, terus maunya direktur, naik jabatan terus, nggak bisa saudara, nggak bisa. Itu konsekuensi dari setiap pilihan kita. Yang ada masuk penjara, karena nggak betul kerjanya, karena melanggar. Jadi hidup itu sederhana sekali sebenarnya, tidak rumit. Yang seringkali membuat rumit kan manusia ya. Tuhan datang menyederhanakan yang rumit. Cuma manusia itu yang merumitkan. Saudara harus doa puasa. Kalau mau melayani harus doa puasa. Saudara boleh juga doa puasa, tapi juga karena paksaan. Tidak pernah memaksa saudara kan? Ya, mohon ya majelis ya, seminggu sekali doa puasa 3 malam. Bubar saudara karena mau jadi majelis. Ketika sudah doa puasa itu merupakan pilihan saudara. Makanya doa puasa di kampus itu ya, setelah kita pernah doa puasa ya saudara. Masih ya tadi doa puasa ya, setiap minggu kalau Selasa malam ya. Selasa malam itu kita tidak makan. Jadi mengurangi makan 3 kali. Selasa malam, Rabu pagi, Rabu siang. Sebenarnya itu langkah strategis. Di luar yang utama, langkah utama kita adalah membina. Ya, kita sebagai pengurus membina anak-anak supaya belajar puasa. Tapi langkah kedua strategis, kurangi beras. Sudah benar saudara ya. Saya ini pengurus sekolah kita benar. Makanya kenapa mereka harus PKL kalau hari akhir tutup akhir tahun ya. Itu salah satu langkah strategis efisiensi. Dengan mereka dikirim ke gereja-gereja, jatah berasnya itu luar biasa saudara. Jatah makannya itu luar biasa ya. Air, ledeng, listrik itu kan udah gosok selama sebulan itu luar biasa. Loh saudara setelah saya itu tidak ngerti. Saya tidak ngerti ya. Pokoknya ya ikuti saja, ini namanya kita murid ya, begitu saja di pengurus sekolah kita saudara. Ya luar biasa ya. Makanya PKL kita di sekolah saja enggak PKL saudara. Salah satunya utamanya membina utamanya. Tetapi ada akibat kedua yaitu efisiensi luar biasa. Nah biasanya kalau puasa yang terpaksa begitu, itu kan puasa terpaksa saudara. Karena saudara mau makan tidak disiapkan makan kan gitu ya, nggak disiapkan makan. Tapi kadang saya bingung juga saudara, kalau pas jam puasa Selasa siang kan sore puasa sudah tidak makan, harusnya mulai puasa itu adalah Selasa siang. Jadi makan siang terakhir sudah boleh makan lagi. Tapi heran saudara, Selasa siang ada air panas, betul ya? Jadi Selasa siang itu mau disiapkan air panas, kita masukkan air panas itu ke termos itu saudara. Nah, tujuannya apa ini saudara? Tujuannya gue nanti petak-petik malam saudara. Jadi kantin masih dibuka ya. Jadi Selasa siang itu dibuka terakhir kantin. Jadi beli domise saudara ya, beli gorengan dulu, beli kopi dan sebagainya. Wah nanti kalau malam itu ada selimut yang berbunyi biasanya. Resep begitu dibuka, ada orangnya saudara. Udah tadi selimutnya tertutup ya, resep terbuka, luar biasa. Begitu dibuka ya mungkin sudah tahu sama
Nah saudara, puasa-puasa yang begitu itu biasanya jarang dilakukan, tetapi kami zaman dulu ya, nggak tahu sekarang ya, nggak tahu sekarang. Zaman dulu saudara di sekolah kita Salatiga itu saya zaman angkatan saya itu nggak ditemukan di sekolah kitab yang lain, makanya saya bangga keluaran dari atas saudara. Itu walaupun puasanya itu di yang jam puasa itu jarang yang puasa saudara. Saya itu juga karena terpaksa saja saudara, sebenarnya tidak punya niatan puasa saudara. Orang makan mau ke dapur juga nggak ada makan, tanya mami dapur, mah ada makanan, puasa ya, puasa, jadi nggak ada saudara. Tapi di luar itu jam-jam doa puasa, itu selalu penuh saudara. Karena kami kalau puasa itu harus menyadarkan diri ke dapur supaya tidak disiapkan makan. Ya, jadi puasa 3 hari 3 malam, ya. Bahkan ada teman yang 7 hari 7 malam, 10 hari 10 malam ada juga. Ada teman yang puasa 2 hari 10 malam ya. Sekarang nggak jadi pendeta, luar biasa. Murah, jadi tidak menjamin. Bukan karena itu bukan kebanggaan. Banyak orang bangga. Saya ini puasa tuh, salah saudara. Alkitab mencatat puasa itu tidak boleh orang tahu, betul nggak saudara? Nggak boleh orang tahu. Firman Tuhan katakan kalau puasa minyakilah rambutmu, ya, cuci muka. Jadi kelihatan tidak puasa. Jangan puasa di kerja. Kerja, aku poso. Nah itu bukan puasa. Jadi nggak boleh tahu. Tapi jam doa puasa luar biasa. Zaman dulu saudara ya, di sekolah kitab Salatiga nggak berhenti itu doa. Saudara kalau pergi, jadi ke sekolah kitab itu doa itu berkumandang terus saudara. Itu nggak dijadwal saudara. Tidak dijadwal. Kami dijadwal itu setiap Jumat ya, doa rantai itu nggak terputus. Tapi suara orang berdoa itu terus ada. Terakhir saya ngajar sudah itu, pengajar itu tahun-tahun 2000-an ke atas ya. Saya pernah nginep ke sana, sepi, nyenyet saudara. Wah, suasana dulu. Saya punya teman dulu ya, sekolah Beji. Ya, dia jadi hamba Tuhan, tapi latar belakangnya dari Beji juga. Tengah malam dia mau pulang ke Solo, sepi, nggak ada bus ya. Jadi dia berhenti di Salatiga, nginep di sekolah kita. Dia bilang gini, ini rame loh. Itu kok tidak diseneni ya, maksudnya tidak dimarahi. Kalau di sana nggak boleh, jam 10 harus tidur. Suasana sepi. Di sini masih ada orang belajar, masih ada orang doa sudah. Dan luar biasa. Dan saya melihat teman-teman yang hidup di dalam itu diberkati oleh Tuhan. Bukan karena paksaan, tetapi karena pilihan. Saudara lakukan sesuatu bukan karena paksaan, bukan karena jadwal, bukan karena aktivitas. Tapi lakukanlah itu, karena itu pilihan kita. Kita mengambil itu. Kalau mau berdoa puasa, itu pilihanmu. Mau berdoa puasa. Kalau mau menyangka diri, itu pilihanmu. Dan Tuhan juga memberikan pilihan kepada kita. Mau sederhana. Maka firman Tuhan katakan di dalam Matius 11 itu, sederhananya Tuhan ya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada belajar kepadaku. Aku ini lemah lembut. Kuk yang kupasang itu enak. Beban pun ringan. Kenapa orang Israel? Kenapa ayat itu muncul? Orang Israel hidup penuh dengan beban, penuh dengan kuk. Kuk itu seperti apa? Sudah kalau lihat sapi ya, kalau mau geret kan pasang kuk sudah ya. Bangsa Israel hidup penuh dengan beban apa? Beban itu ada 2 beban. Pertama, beban sebagai bangsa terjajah oleh kerajaan Romawi, dan kita tahu kerajaan Romawi itu jahat sekali ya. Belum lagi pajak-pajaknya luar biasa untuk memberatkan. Maka pertanyaan orang-orang Farisi ya, memberikan pertanyaan dilematis, pertanyaan yang sedikit membingungkan Tuhan. Tetapi Tuhan nggak bingung juga. Mereka berpikir Tuhan masih bingung jawabnya. Boleh nggak kami bayar kepada Kaisar? Pertanyaan dilematis. Kalau bilang boleh, mereka stres. Mereka akan marah ya orang-orang Israel. Karena pajak-pajak Romawi itu begitu memberatkan. Tapi kalau dibilang nggak boleh, ditangkap karena ini provokator. Beban yang kedua apa? Beban agama yang dibebankan oleh para ahli-ahli ulama, ahli Taurat, Farisi, Saduki kepada umat Israel. Coba lihat bebannya kan luar biasa. Korban-korbannya luar biasa, korban tantangan, ucapan syukur, perpuluhan, banyak sekali, penghapus dosa. Itu diberi semua. Belum aktivitas ibadah mereka. Dan itu membebani orang-orang Islam. Maka Tuhan ngomong ya, Tuhan
bebannya ringan. Tuhan itu luar biasa loh, kasih pilihan dok sama kita. Ada relawan kan jatuh dalam dosa sebenarnya bukan karena beratnya untuk memilih hidup dalam kekudusan, tidak. Semua boleh kamu makan, enak loh saudara ya. Dikasih kuasa, dikasih otoritas, binatang tunduk kepada kamu kan gitu ya. Hanya satu yang tidak boleh, buah pengetahuan baik dan jahat. Enak kan saudara? Pilihannya gampang, enggak sulit. Dia milih kutuk saudara, makan itu kawan-kawan. Dia milih menyimpang, padahal pilihannya tidak sulit, pilihannya gampang. Apa sih sulit di dalam kekudusan? Apa sih sulitnya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Seringkali kita bilang sulit loh. Kenapa? Daging yang sudah dikuasai dosa itu yang selalu tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan jelas perhatikan keinginan daging, karena keinginan daging itu menyebabkan kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan konsekuensinya kita tahu. Konsekuensinya kita tahu. Benar Tuhan luar biasa kasih pilihan. Jadi sekali lagi ya, enggak sulit. Mau berkat, tutup, itu pilihan kita. Nah saudara, ternyata kalau kita baca Yeremia 17 tadi, mengandalkan kekuatan manusia terbatas. Kekuatan manusia terbatas itu berarti tidak percaya kepada kekuatan Allah yang tidak terbatas. Dengan mengandalkan kekuatan manusia, kita ini berarti menyatakan kita tidak percaya pada kekuatan Allah yang tidak terbatas. Itu kan lucu ya manusia ini. Pada kekuatan yang tidak terbatas, malah mengandalkan kekuatan yang terbatas. Dan berarti kita nggak percaya pada kekuatan itu. Firman Tuhan katakan ini perbuatan terkutuk. Jadi kalau sudah tidak mengandalkan Tuhan, sudah lebih memilih mengandalkan kekuatan kita yang terbatas. Kekuatan kita terbatas. Itu namanya terkutuk. Karena itu pagi yang indah ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak mengandalkan kepada kekuatan manusia yang terbatas itu. Jangan. Sekecil apapun persoalan yang kita hadapi, tetap andalkan Tuhan. Kejatuhan manusia itu karena menyepelekan yang kecil-kecil, tidak melibatkan Tuhan, lalu kita berkata kita mampu mengatasi itu, jatuh. Bangsa Israel gagal mengalahkan kota Ai yang sangat kecil. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia berpikir kasihan Tuhan, masuk Tuhan kok dilibatkan terus, suruh istirahat. Saudara, Tuhan tidak mengenal kata istirahat, saudara. Allah kita itu Allah yang kreatif, Allah kita itu Allah yang selalu berkarya. Makanya waktu saya jadi guru agama, saudara, yang seringkali menyesatkan itu guru agama dan Islam Minggu secara dalam tanda kutip ya, dia tidak punya niat ya. Kemarin minggu yang lalu saya berdiskusi dengan guru-guru, seringkali menyesatkan dalam tanda kutip ini karena kita guru-guru nggak mau belajar, terima saja ya, terima kultur pembelajaran dari pengajaran dari guru-guru kan gitu sudah. Saya seringkali katakan karena saya dan guru seringkali gitu ya, hari pertama menciptakan ini, hari kedua, hari ke-6, hari ke-7 istirahat gitu. Padahal kita tidak pernah berkata istirahat. Berhenti dari proses penciptaan. Lalu apa dilakukan? Allah memberkati. Kata memberkati itu kata kerja. Allah tidak pernah berhenti dari kreativitas. Allah tidak pernah berhenti dari karya. Allah selalu memberkati. Jelas dikatakan. Makanya waktu saya jadi guru agama, guru sekolah minggu, saya hilangkan itu. Sampai sekarang masih sudah. Ya. Istri saya sempat ngomong, nih anak-anak ini diajarin ya sudah biar misinya istirahat saudara. Kalau diulangkan masuk Allah memberkati itu coret saudara nanti kan, tidak ada kata hari ke-7 hari istirahat, dicoret itu. Maksud saya harus sana menerangkan berdebat teologis, ya saya pasti bisa menang saudara. Tapi kan nggak lucu saudara. Untuk memperbarui itu tidak gampang. Waktu saya jadi guru agama di sekolah Kalam Kudus, saya kalah itu semua guru-guru agama. Saya bilang Allah tidak, hati-hati ya, itu biasanya kelas 4 itu, kelas 4 SD. Waktu mengajarkan anak penciptaan itu hari ke-7 bukan istirahat. Tetapi
Allah berhenti dari proses penciptaan, dan hari ketujuh itu Allah memberkati. Allah memberkati aktivitas ada. Allah kita itu Allah yang berkarya. Allah itu Allah yang kreatif. Saudara, jangan pernah kita ini takut untuk melibatkan Tuhan, lalu menyakiti hati Tuhan, membuat hati Tuhan itu enak gitu ya, karena kita melibatkan Tuhan. Jangan, Tuhan itu sangat senang dan Dia mau untuk dilibatkan terus, saudara. Maka firman Tuhan katakan ya, Allah itu Allah yang cemburu. Saudara punya kekasih, ya, ada kekasihnya pengen beli permen, ngomong sama cowok lain, mas, karena tidak enak sama kekasihnya, aku tuh kok permen mas, sakit hati nggak? Kekasih ngomong, aku buatin lupa ke opo, kalau aku ngomong deh nih, orang mas, mau tuku permen, kalau yang sakit, nek gue itu ngangkat di barang, ngangkat keranjang, pasar, baru ngomong gue mas, aku enak masuk masalah tuku permen, ngomong liyo mas. Lu sakit, saudara. Ada kayak dulu, ada suami pergi sama istrinya mau beli permen, dia panggil cowok lain, saudara. Oh ya sakit hati, betul nggak? Allah tuh Allah yang cemburu. Allah nggak bisa diduakan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa diduakan. Betul ya? Ada yang bisa diduakan. Coba kita lihat di dalam Ayub 10 ayat yang pertama ya. Ayub 10 ayat pertama, terkutuk itu artinya hidup penuh dengan kepahitan. Hidupnya itu penuh dengan kepahitan. Kepahitan ini bukan bicara hatinya, tetapi hidupnya itu pahit. Seperti yang disampaikan Naomi. Waktu Naomi pulang, Naomi pulang. Tahu kamu Naomi ngomong apa? Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Naomi itu artinya berkat. Marah, karena hidupku penuh dengan kepahitan. Setelah aku meninggalkan Bethlehem, kota roti itu pergi ke Moab. Ya. Ketika dia meninggalkan Tuhan, hidupnya penuh dengan kepahitan. Saudara, kalau tinggalkan Tuhan, kau akan terkutuk. Terkutuk ini artinya apa? Hidupmu akan penuh dengan kepahitan. Kalau hidupnya penuh dengan kepahitan, akhirnya apa? Hatinya baik juga. Untuk marah, hidupnya penuh dengan kepahitan. Naomi hidupnya penuh dengan kepahitan, tapi hatinya tak pahit sama Tuhan. Dia bertobat, dia kembali lagi ke Bethlehem. Bethlehem itu kota roti, kota yang diberkati. Baru pacak lek sedikit saja loh. Berapa banyak itu ya? Wah, menerima berkat Tuhan yang dahsyat, saudara. Dalam perjalanan hidupnya, ada satu waktu di mana berkat Tuhan itu sepertinya kering. Lalu kita mulai tinggalkan Tuhan, cari jalan lain ya. Padahal di tempat yang sudah tepat. Berapa banyak kita seperti itu, sudah. Baru kita cari-cari, kecewa hidup dengan kepahitan. Itu dialami oleh Naomi beserta dengan keluarganya. Pahit. Pergi ke sana, suaminya mati. Anaknya Mahlon dan Kilion juga mati. Punya menantu, satunya tinggalkan dia, tinggal satu. Masih bersyukur karena Naomi, dia tidak hidup dalam hatinya tidak pahit juga. Hidupnya penuh dengan kepahitan. Tapi ketika hatinya tidak pahit, dia dipulihkan hidupnya. Mungkin ada yang hidupnya penuh dengan kepahitan hari-hari. Coba introspeksi diri, mungkin kita tidak tahu Tuhan. Hidup kita menyimpang, tapi jangan sampai hatimu pahit. Naomi contohnya, dia untuk tidak pahit hatinya, dia kembali, ambil langkah untuk kembali. Kalau bahasa sekarang bertobat, maka Tuhan akan pulihkan. Dan kita lihat ya, Naomi dipulihkan oleh Tuhan. Naomi dipulihkan oleh Tuhan, walaupun tidak langsung dari dirinya. Karena si Ruth ini kan secara darah dia bukan anak, saudara, anak mantu yang akhirnya menjadi anaknya. Dia menurunkan Raja Daud, dan akhirnya Raja Daud menurunkan Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita boleh pahit, kita introspeksi dan kembali kepada Tuhan. Hatimu jangan pahit, maka Tuhan akan pulih. Ayat 10 ayat yang pertama. Ayat 10 ayat yang pertama.
Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwa. Kita tahu bagaimana perjalanan Ayub. Ayub ini proses bagaimana Tuhan izinkan mengalami ujian itu tidak sederhana, sudah. Bukan dalam waktu yang pendek, bukan dalam waktu 1 hari 2 hari. Kalau kita baca kan sepertinya ya ceritanya sepertinya masalah 1 hari dipulihkan, enggak, sudah. Sampai bosan dikatakan menghadapi hidup, menghadapi ujian itu kondisinya membosankan. Banyak yang sempat sampaikan kepada saya ketika kita konseling dan sebagainya, oh, saya bosan, capek, lelah dengan kepahitan ini. Kalau Ayub ini kepahitannya bukan karena dia melanggar, tapi karena ujian. Ada juga yang mengalami kepahitan hidup Tuhan izinkan karena ujian. Gagal terus, usaha gagal terus. Coba itu sudah introspeksi. Kegagalan saudara ini karena saudara menyimpang Tuhan atau saudara kegagalan Tuhan izinkan. Kita sudah cinta Tuhan, kita sudah setia kepada Tuhan, Tuhan izinkan. Jangan sampai pahit hatimu, saudara. Karena percaya Tuhan akan memulihkan itu. Ayub ini mengalami kegagalan kepahitan hidup itu karena ujian, saudara. Bosan kemudian aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwa. Berat loh ini Ayub. Kondisi yang jatuh itu proses yang kata bosan kan karena lama ya, lama terus menerus kan bosan. Makan saben hari dan sayuran membosankan ya. Dulu saya kalau di Solo, saudara, ya seringkali jemaat itu kalau kerja bakti budakan. Saben kerja bakti minggu budakan sama apa namanya ikan besek ya, saudara. Ikan besek kan murah ya. Rini oke atos, saudara ya. Dagingnya kan keras ya. Ya, waktu itu ya pertama enak ya. Saya bilang enak. Untung setengahnya budangan ya. Setiap minggu diblebok budangan. Ya saya bosan sudah. Tapi kan saya tidak bisa pilih budangan meneh belum gitu ya kan. Jemaat itu menyajikan dengan penuh cinta kasih, sudah. Saya tetap walaupun jujur belum sudah. Saya benar sudah. Setiap minggu bekerja bakti budangan ya. Budangan. Ya kenapa nggak ada titik barang, saudara, titik larang. Jadi yang makan banyak, 20-30 orang ya kerja bakti begitu. Kita waktu membangun gereja itu kan setiap minggu kita bangun dewe, saudara. Untuk murah ya, efisiensi sedikit lah. Ya, jadi kita bangun. Yang bagus, lama-lama bukan. Ya senang sudah, tapi nek suara mangan seperti itu. Sampai bener dulu saudara. Tapi ya saya tetap makan ya, tetap makan. Semakin kita makan mereka juga makan juga kita. Mangan ya, apalagi kita nggak makan. Nah setelah lama ya, di sini lama orang tahu ketemu budangan. Wah, kapan dapat budangan? Waduh, rasanya wis ingkung kalah saudara ya, wis KFC, pizza kalah saudara. Wis budangan itu jos saudara. Tapi kok seneng satu dino gawe budangan. Yo susi belum benar saudara. Bosan, artinya bosan itu sesuatu yang dilakukan terus menerus gitu ya, terus menerus dan sebagainya. Nah ini orang si Ayub itu terus menerus ngadepi, hariannya ngadepi. Kang iso, yo isi lu dipulihkan. Kang iso mana ya aku kok saya koyok ini. Tapi kita tahu ya saya, Tuhan itu mengerti, amin. Yang penting jangan pahit hati. Jadi orang yang terkutuk itu artinya orang yang hidupnya dalam kepahitan. Tapi kepahitannya ada dua kepahitan itu ya. Kepahitan karena ujian, kepahitan memang karena kutukan. Karena hidup kita menyimpang. Karena itu saya harapkan jangan sampai kita ini menyimpang. Ya, kalau menyimpang, kepahitan hidupnya seumur hidup. Pahit, orang pahit terus ya. Hidupnya pahit sudah. Pahit. Yang diucapkan juga pahit. Banyak yang orang yang pahit, ucapan pahit. Nah enak. Saudara, kita mau lihat bersama-sama saat ini. Mengapa orang yang mengandalkan kekuatan manusia tertutup? Yang pertama, karena manusia ini menganggap kekuatan manusia
lebih hebat dari kuasa Allah. Menganggap bahwa kekuatan Tuhan manusia itu lebih hebat dari kekuatan Allah itu terkutuk sekali, saudara. Terkutuk sekali sampai kita melupakan lorong lebih percaya sama dokter daripada percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Kemarin saya jalan kaki, saudara, di lapangan Pancasila. Ya, saya sekali memang ke sana karena kena panas matahari. Ya. Jadi kadang kita tuh panas matahari juga ya. Mungkin bisa. Saya cukup tertarik dengan pembicaraan. Ada bapak-bapak di sana banyak, saya kalau sebelum ada bapak-bapak itu ngobrol itu saya sengaja bahkan di belakangnya ya. Itu ngobrol ini kan yo secara akademis tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, secara legalitas juga tidak dapat dipertanggungjawabkan, tapi kadang juga asik nih mengena ya di kaki lima makan gitu ya. Dulu saya senang juga sebenarnya karena sekali mendengarkan obrolan mungkin berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan dia gitu ya, tetapi kadang asik gitu ya. Ada cerita begini loh, ayo kan sik ae loro jantung bar telu ora entuk mangan opo-opo kok ngrasa kaya ngono ya, sing penting ono ki siji rokok terus loro ki akhirnya dia orang rokok bedot ya. Terus sudah ceritanya begitu sudah ya, bukan berarti saya melegalkan rokok sudah. Bagus berarti kuning nek rokok ada apa salah sudah, saya tidak melegalkan. Ini saya cerita tadi. Wah terus baginya sing penting kok ngrasa ngono yo mangan ngombe ini rasa oke betul juga ya, rasa oke kan betul juga ya, betul juga. Ada orang kan begitu sudah, begitu sakit sepadan yang dipikirkan sakitnya sudah, yang dipikirkan sakitnya akhirnya apa? Menjadi khawatir, menjadi takut. Padahal firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Tapi jangan yang penting hati yang gembira, tapi kita juga tidak menjaga tubuh, menjaga hidup salah juga. Menjaga hidup dan hati yang gembira. Salah satu menjaga hidup itu adalah hatinya selalu gembira. Saudara sakit, kalau saudara nggak makan itu, nggak makan ini, lalu makannya pokoknya enak-enak, tetapi sudah lakukan dengan kekhawatiran, sama saja saudara. Kekhawatiran itu yang mengeringkan tulang, firman katakan ya. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Ngomro, khawatir, semangat yang patah kan khawatir loh. Uripnya khawatir, baru tiap hari makan sego basi, sego wayu. Saya baca orang efektif sego wayu, sego pok, sudah wis mangan sego wayu ben gulone nggak ada efeknya, ya. Mangan pokoknya saya bagus, pahit-pahit lah selain itu, sudah. Rasa makan pokok, tapi hatinya khawatir, saudara. Hatinya khawatir terus. Waduh, gulungku ini, orang hidup-hidup, saudara. Kenapa? Saudara makan itu terpaksa, seperti saya sampaikan kemarin ya. Saudara jaga kesehatan bukan karena takut mati. Jaga kesehatan karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Mati urusan Tuhan. Hadapilah dengan sukacita. Hadapi dengan sukacita. Banyak orang gitu ya. Begitu dia cek sakit, drop gitu. Kenapa? Patah semangat. Patah semangat itu membuat keringkan tulang dikatakan semakin menurun, semakin turun. Hati yang gembira dengan apa? Paulus loro-loro pun sudah. Paulus itu kondisi sakit-sakitan, tapi dia masih semangat, dia melayani Tuhan, mengagungkan Tuhan. Makanya kadang heran juga saudara ya. Waduh yang sakit, kok masih main? Oh jangan capek-capek, yuk iya enggak. Makanya keluarga besar saya, tante saya, kecamatan saya katakan selalu bimbingankan ya. Ojo kesel-kesel, saya bilang piye, ini sering pendeta, masuk begitu orang sing loro dibelok sakit, sorry aku baru capek, nek loro ditunda lah, jadi bisa dikumpulkan ya. Jadi kalau sakit itu buat ditunda, bareng lah, bulan Juni baru sakit, jadi besoknya selesai, harus sambung dino, kembaran nih kesel, kan tidak bisa begitu saudara, ya, tidak bisa begitu, dibel, ya, oh ini sakit tuh, nggak malam misalnya ngelahirin atau meninggal, nek mati itu awan coba mengilah, mungkin kan ganggu jam istirahat pendeta. Kita buat peraturan di sini ya nanti ya, peraturan DPD Siloam, tolong kalau meninggal diingatkan lah ya, lain kali kalau meninggal siang hari aja lah. Jadi ngayang itu gampang, pusing barangnya orang itu gampang, ojo tengah malam payung, kan nggak bisa begitu saudara, nggak bisa seperti itu kan, yang namanya kita buat yang melayani, nggak bisa. Kan gak cuma jemaat, ada teman yang sakit. Ini ada beberapa teman yang
sehat ya, tapi butuh pendampingan. Karena dia sedang ada persoalan teman-teman hamba Tuhan, dan dia usianya tua. Tapi kalau kapan tuh nggak bisa pernah datang, aku mau parah itu, aku butuh teman yang ngobrol, aku butuh solusi dan sebagainya. Ya saya kesana sebenarnya bukan karena solusi, hanya benar gitu. Cerita mau oke sudah cukup begitu, banyak, nggak cuma ini sampai saya harus atur ya. Nah, tante satu yang sering kali gitu ya, mending di, ya, nah ini, oh juga kesel-kesel kan? Orang Yesus bilang, pokoknya hati yang gembira adalah obat, amin. Hati yang gembira adalah obat, itu yang penting, tapi jaga juga tubuh. Jangan blocong saudara, ya, asal lumo, mulai makan cakar PDW ya, sudah mulai sadar diri lah kan gitu saudara ya. Kita jaga tubuh juga, tetapi juga hati yang gembira. Jangan patah semangat. Ada yang sakit hari ini? Kalau sudah patah semangat, waktu saudara jaga hidupnya luar biasa, jaga makannya luar biasa, tapi patah semangat itu keringkan tulang saudara. Jaga tubuh, percaya, andalkan Tuhan. Tuhan kita nggak mati, Tuhan kita dahsyat, yang menyembuh kita, amin. Oh, titik toh saudara. Tuhan kita dahsyat, amin. Yang sakit tuh saudara. Kok kita patah semangat semua saudara, keringkan tulang saudara ya. Percaya, selama hati urusan Tuhan lah sudah, nggak usah takut mati. Yang membuat khawatir takut mati saudara. Oh anakku cilik, itu nopo. Sepertinya sudah mau mati besok ya. Oh anakku sudah cilik, kurus mau kenapa loh? Makanya cilik kenapa? Kenapa lorok? Lah ya kenapa? Nek lorok kenapa? Oposisi mati gitu. Kan enggak dong, berapa banyak saudara? Sakit, kita sudah sepertinya sisuk ini mati, dia pesen-pesen ya, om supaya anakku turun dopen yang baru mati juga. Malah bertahan 10 tahun lah sudah. Jadi janganlah sudah mati urusan Tuhan. Kalau kita hidup hari ini, lakukan sesuatu Tuhan, tapi jangan menduakan Tuhan. Andalkan Tuhan, Tuhan itu nggak mati. Tuhan kita hidup, dia tetap tidak terbatas, kuasanya dahsyat. Berapa banyak kita melupakan itu saudara? Keluaran 20 ayat 3 sampai 6. Keluaran 20 3 sampai 6 dikatakan demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang memuji aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah. Luar biasa. Hidupmu sesuai dengan perintah Tuhan, hidupmu akan diberkati. Jangan pada begini, dia dosa loh, Pak. Tapi kok kelihatannya hidupnya diberkati, tahunya dari mana? Belum tentu orang kelihatannya hidup berusaha bisa guyu, hidupnya nggak pernah bermanfaat. Jangan lihat dari mata kepala. Daud pernah bersikap seperti itu ya. Itu dia kurang pas, hidupnya berkata, nanti dulu. Tuhan diizinkan, yang dibuka mata. Dia bisa melihat jauh ke belakang. Ternyata walaupun kelihatannya baik, hidupnya saudara sedang menuju kepada satu jurang kebinasaan. Jurang kebinasaan. Allah kita Allah yang luar biasa. Jangan menduakan Tuhan. Selalu jadikan dia yang utama. Kita sudah belajar tentang kasih di bulan Februari. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang utama dan jangan ada hukum yang lain yang menggantikan hukum itu. Jadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidupmu. Selalu libatkan Tuhan dalam persoalan sekecil apapun. Jangan pernah tidak melibatkan. Karena kita harus melibatkan Tuhan. Allah kita Allah yang cemburu. Allah kita Allah yang cemburu. Kenapa? Allah kita nggak bisa diduakan. Kenapa? Karena nggak bisa diduakan. Betul? Kalau manusia bisa diduakan, kenapa orang akhirnya cari bil? Karena dia merasa yang tidak ada di dalam istrinya ada di orang itu. Betul memang. Tapi hanya satu sisi. Wah ini so masak, anakku, kok masak enak. Padahal lupa loh,
Tiap hari itu kok ke restoran. Tapi kalau Tuhan, nggak ada yang bisa diduakan. Nggak ada yang bisa diduakan. Apa yang sudah mau duakan Tuhan? Nah, kuasanya dia kasihnya dia terkasih, dia terlibat dalam kasih, kuasanya terkuasa, kesabarannya dia sabar. Apa yang kurang? Ngapain cari yang lain? Dia tiada batasnya. Kenapa cari yang terbatas? Saudara, kekuatan Allah nggak ada batasnya. Mazmur 147 ayat 5. Mazmur 147 ayat 5 dikatakan demikian. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Dan kehebatan Allah yang tak terhingga ini itu berlaku sampai hari ini karena dia bersifat kekal. Karena itu jangan takut untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, dan seharusnya kita harus mengandalkan Tuhan karena dia punya kekuatan yang tidak terbatas. Saudara, mengapa orang yang mengandalkan kekuatan manusia tertutup? Karena kekuatan manusia lemah dan terbatas. Karena kekuatan manusia itu lemah dan terbatas. Makanya kalau mengandalkan kekuatan manusia kecewa, betul? Sudah mengandalkan kekuatan manusia seringkali kecewa. Kecewa dan kecewa. Kenapa? Terbatas. Saya mengandalkan saya sebagai gembala, kekuatan manusia terbatas. Walaupun saya mencoba melayani semaksimal mungkin, tapi ada hal-hal yang terbatas. Ada hal-hal yang lemah di kehidupan manusia, dan itu memang itulah manusia. Tetapi kita sadar kita lemah, kita terbatas, kita perlu andalkan Tuhan. Kita terus andalkan Tuhan. Karena itu kita jangan merasa hebat. Siapa kita? Siapa saya? Saya lemah, saya terbatas. Mencoba semaksimal mungkin, saya lemah, saya terbatas. Karena jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Engkau punya kenalan yang hebat hari ini. Berapa tahun kemudian kehebatannya tidak akan seperti hebat hari ini. Kok bangga kenal Kapolres koran wali kota sekalipun, gubernur, bahkan presiden sekalipun kita kenal. Jangan andalkan kekuatan itu, karena di atas presiden ada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Kekuatan presidennya terbatas. Ingat zaman dulu ya, zaman Pak Harto itu, orang kan bangga-bangganya para pejabat, para pengusaha yang sempat diundang ke istana presiden, lalu foto, ternyata bayar mahal, saudara. Jadi ada tukang fotonya istana, begitu salaman di foto, wisuda. Nenek wisuda itu 20.000, begitu foto dari presiden, ya harganya 500.000. Masalahnya bukan moto cuci cetaknya, saudara. Oknum yang ada dalam foto itu mahal, saudara. Orang gratis. Makanya dipapar loh, salaman kok bapaknya luar biasa, padahal kita apa-apa orang kenal. Artinya nggak kenal orang yang di foto itu. Bangga-bangganya mesti ya orang itu terus ruang tamu gede ya. Mungkin kalau ada 50R ya, wah gede. Mesti bangga. Begitu Pak Harto lengser foto ini doilan kabeh. Ramu foto itu padahal ya kenal. Dulu waktu wisuda hebat orang kenal, aku kenal. Bilang Pak Harto salaman, padahal salaman elek berapa detik. Saya itu kok salaman posko ya, menit selfie model itu tuh nggak boleh sekarang ya. Dulu zaman dulu kan belum sekarang, sekarang begitu salaman. Ya, kadang pengantin kan suwe pakai itu sudah, mati suwe. Mana ini sudah foto saya gini ngedeknya gitu nih kamera jebret. Untuk zaman dulu nggak ada begitu, saudara. Zaman
salaman, Pak Presiden sudah beli selfie, beli salaman, ayo, ya, repot juga. Tapi habis, begitu lengser, hilang kabeh. Nggak setia manusia juga, ditinggal, kasihan Pak, ditinggal, kasihan Pak, ditinggal, takut, ya, takut itu. Dulu ngaku kenal begitu nanti sudah hilang bener-bener orang itu udah murah kenal mau foto tok padahal lu sekali berdebus sudah wah bicara jam makan jam makan udah orang jam makan padahal ya nama kita pun nggak tahu sudah apa termasuk terbatas jangan adakan kekuatan manusia. Saudara, manusia tidak dapat menyelesaikan persoalan dosa, ya. Manusia tidak dapat menyelesaikan persoalan dosa. Ini salah satu bentuk bahwa manusia itu lemah. Dosa manusia nggak bisa tidak bisa selesaikan. Bahkan manusia itu dibelenggu oleh dosa, dikalahkan oleh dosa, menunjukkan manusia terbatas. Karena itu untuk mengalahkan dosa Tuhan harus turunkan. Nanti bulan Maret ini Paskah itu. Kenapa saya bawa firman Tuhan tentang kemarin tertutup binasa? Ini menunjukkan bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Jangan bangga dengan kekuatan manusia, kita perlu kekuatan Tuhan. Masalah dosa itu kita nggak pernah bisa selesaikan. Tuhan harus urus, Tuhan harus turun tangan, mengatur, membuat master plan, rencana besar untuk penyelamatan kita. Lemah manusia. Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa maut. Manusia tidak punya pengharapan. Maut itu sudah mencengkram hidup kita. Allah harus turun tangan. Maka sahabat Petrus katakan, hei maut di mana sana? Hei maut di mana kuasa? Maut itu sudah dihancurkan. Kuasa dosa itu sudah dipatahkan. Jika saudara dan saya sekarang diselamatkan, karena itu andalkan Tuhan, jangan terus hidup dalam pengandalan pada manusia. Kalau engkau hanya hidup dalam pengandalan pada manusia, engkau tidak mengandalkan Tuhan, hidupmu akan penuh dengan kebaikan. Hidupmu akan penuh dengan kebaikan. Saudara, manusia itu tanpa kekuatan Allah lemah. Ya? Manusia tanpa kekuatan Allah lemah. Coba kita lihat dalam Roma 6:19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada dosa. Lemah. Tanpa kekuatan Allah kita lemah. Anda jangan andalkan kekuatanmu, karena kekuatan kita terbatas dan kekuatan manusia itu lemah. Tapi andalkan kekuatan Tuhan. Saudara, yang ketiga, mengapa orang yang mengandalkan kekuatan manusia terkutuk? Karena orang yang mengandalkan kekuatan manusia itu selalu membawa kepada dosa. Kekuatan manusia itu membawa kepada dosa. Coba saudara, yang orang-orang yang punya otoritas, punya kekuasaan, biasanya lupa ya, bukan untuk kemuliaan Allah. Padahal Tuhan katakan dalam Roma 11:36 ini motivasi, ya. Motivasi yang sesungguhnya harus kita lakukan. Apapun yang kita lakukan dalam seluruh aspek hidup kita, motivasi cuma satu ini, Roma 11:36. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Artinya apapun yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka itu kita diberkati oleh Tuhan. Tidak akan membawa kepada dosa. Tapi kekuatan manusia itu selalu membawa pada dosa. Coba lihat. Orang-orang yang punya otoritas, orang-orang yang punya kekuatan, lupa kan? Ya, lupa. Maka Pak Kapolres selalu berkata, jas merah, jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Dulu kita orang yang susah, sulit, ya, lalu bekerja keras, berhasil diberkati oleh Tuhan.
Berapa banyak kita meremehkan orang-orang yang tidak mampu? Berapa banyak kita meremehkan orang yang tidak mampu? Karena kunci keberhasilan kita, kunci kekuatan kita. Nah, berapa banyak orang lupa ketika dia punya kekuasaan? Maka ada istilah ya, 3 ini menjawab orang juga dalam dosa. Apa itu? Tahta, harta, wanita. Ini dosa semua, betul? Orang kalau sudah punya tahta, kekuasaan, otoritas pasti punya harta. Kalau sudah punya harta, punya kekuasaan, tinggal jambil moro sudah. Betul? Kalau jambil udah ini marah saudara. Saudara coba dijambil Ahok, ibu-ibu, semeneri saudara. Merasa dijamilin moro saudara, mungkin dijambil bu sini bu, bojone ditinggal saudara. Wis ora pamit mbek bojone langsung meneli lho. Lo kenapa? Coba ditinggal dipanggil penghulu. Mas kurang ajar mas, ajar mas. Lo betul nggak? Kekuasaan itu kalau udah lihat, harta itu harta. Kalau sudah harta, wanita atau pria, jangan lupa saudara ya. Wanita atau pria kodoan. Jadi bukan hanya wanita tok saudara. Wanita tok kalau masih jahat lanang, pria itu kodoan. Nah saudara kalau namanya bil-bil itu kan, yang wanita kan yang dia punya pria juga, saudara, punya suami juga kan. Jadi harta pria dan wanita itu hati-hati jatuh dalam dosa. Wong ibu-ibu sekarang ini ibu yang punya harta kan. Udah baca kan, itu ada loh, itu realitas. Ini kan kalau nggak punya duit nggak bisa arisan. Arisan sebulan 10 juta ini adalah itu kan gajinya harus sekian ratus juta sebulan ya. Nek mau gaji 5 juta, mau arisan 10 juta, 5 juta ini nambahin dari mana? 10 juta itu blondo. Lo nek blondo jagung, popcorn berlarangan saudara. Luyuton itu popcorn saudara, mau sak bakul-bakule. Mungkin popcorn be bakul-bakule saudara, mungkin gitu. Jadi arisan luyuton itu popcorn be bakul-bakule ganteng saudara. Pakainya cuma bikini tok. Lo itu terjadi betul saudara. Dan mereka bangga, luar biasa saudara. Saya nggak tahu hidup dalam dosa itu mengerikan hari-hari. Ya. Jadi kekuasaan itu kan karena kekuasaan, karena kekuatan manusia, harta benda, dia seenaknya sudah. Hati-hati. Jadi kalau Tuhan kasih kekuasaan sama kita, itu hati-hati. Karena rawan kita jatuh dalam dosa kalau kita melupakan bahwa itu asalnya dari Tuhan. Karena kita lihat sama-sama beberapa tokoh-tokoh Raja Babel, Nimrod, ya. Nimrod adalah Raja Babel yang sombong karena kekuatan dan kekuasaannya. Dia berhasil, dia lupa keberhasilan Nimrod itu saudara. Karena ada anak Tuhan, ada Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, ada Abednego, ada orang-orang yang cinta Tuhan. Sehingga melalui orang-orang yang cinta Tuhan diberkati bangsa. Banyak ya. Anak Tuhan itu memberkati bangsa. Ada Yusuf, kita tahu bahwa Yusuf memberkati Mesir. Nah, cari itu saudara. Salatiga diberkati karena jemaat-jemaat Siloam, jemaat-jemaat anak-anak Tuhan di kota Salatiga ini betul-betul memuliakan nama Tuhan. Maka Salatiga diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saya kita percaya Salatiga diberkati oleh Tuhan. Salatiga diberkati oleh Tuhan. Banyak hartanya dimiliki, didapat. Dan gereja-gereja di Salatiga cukup punya andil besar. DKDS kita bersyukur ya di sini ya, cukup punya andil besar untuk pembangunan kota Salatiga. Ya, pembangunan kota Salatiga. Kita dekat dengan para kita berikan masukan baik kepada mereka. Masukan baik, dan kita ada pertemuan ya, pertemuan rutin antara hamba Tuhan dengan para pejabat-pejabat itu. Harus memuliakan Tuhan. Tapi Nimrod sombong, dia lupa keberhasilan dia pikir karena dirinya sendiri
yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan, bayangkan ini sudah menentang firman Tuhan, harusnya untuk kemuliaan Tuhan, tapi dia berkata untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Luar biasa, terkutuk dan akhirnya dikutuk oleh Tuhan yang jadi seperti lembu makan rumput selama 7 masa. Jangan main macam itu, jangan merasa hebat, nggak bisa. Saya nggak bisa berkata, oh ini bagus, ini sulung anak saya. Oh salah, ada banyak pionir-pionir sudah membangun GBT Siloam. Ada banyak istri-istri hamba Tuhan yang berdoa. Para istri-istri gembala ini pasti maupun sampai hari masih berdoa. Belum lagi para aktivis-aktivis. Ya, kalau saya dengar ceritanya, oh mama saya itu begini, melayani tanpa pamrih, luar biasa. Para jemaat-jemaat yang kita nggak pernah tahu, saudara. Saya kira percaya berdoa dengan tulus untuk pembangunan gereja ini. Maka terkutuklah saya kalau saya berkata bahwa GBT Siloam karena kekuatan saya. Mensadarkan saya pernah sampaikan beberapa kali ya. Ada jemaat di kota Solo. Kalau begitu firman Tuhan disampaikan, ya, sudah tua, jemaat tua, pakai jarik, orang kudu, nggak bisa bahasa Indonesia, orang desa. Duduknya selalu di pojok. Setiap kali firman Tuhan, dia angkat kakinya ya, dikasihkan di kursi begitu, kepalanya disandarkan ke tembok. Jemaat berkata tidur. Lalu beberapa jemaat ngomong sama itu, ditegur ke Pak itu, Pak Agus, firman Tuhan pasti tidur. Nah, coba perhatikan, ini betul juga ya. Satu kali saya nggak tegur, saya tanya, Bu kenapa ngantuk, capek? Sebab kalau setiap kali saya firman Tuhan kok itu tidur. Bu nggak tidur Pak Agus. Nah kenapa? Saya berdoa Pak Agus supaya firman Tuhan yang disampaikan Pak Agus itu menjadi berkat luar biasa. Dan betul, saya percaya ibu ini berdoa, tidak main-main. Karena saya pernah sampaikan, saya pernah ajarkan pada jemaat, apapun yang mau lakukan, awali dengan doa. Ya mandi sudah, berdoa sih. Sebelum mandi, bisa sudah lepas ya. Dia orang-orang nggak mampu saudara. Rumahnya dari bambu, ya. Jadi kamar mandi itu dari bambu gitu kan. Ya dia sampai cucunya berkata, Bapak kenapa? Sekian menit lalu banyak berngomong, ngapain ganggu kamu? Belum banyak menentok. Aku kan nuruti ajaran Pak Agus. Apapun yang dilakukan berdoa dulu. Aku ngatur sembahyang sih luar biasa. Saya aja sih ngajar, Agus atau sembahyang. Jujur, tapi mulai hari itu saya berdoa. Ya bukan berarti ini baca, bagus ini bantu Agus sih kakak juga. Ya berdoa dengan singkat ya, Tuhan jangan mandi, Tuhan berkati. Loh saudara, banyak orang stroke gara-gara mandi kan? Orang sembahyang juga. Banyak loh yang jatuh di kamar mandi loh. Loh betul saudara, saya tertegur itu. Kenapa? Karena ini karena doa saya, kita percaya saya diberkati dalam pelayanan karena banyak orang berdoa ke saya. Dan saya mohon dengan kerendahan hati, sehari itu Bapak sudah mendoakan saya, baik kembali, mendoakan para hamba Tuhan, mendoakan para majelis, mendoakan para aktivis, mendoakan pekerjaan Tuhan di tempat. Setiap pagi kami berdoa gitu. Sini perut lagi, dia pikir mana hebatnya dia, diplunter sama Tuhan juga. Syaratnya diplunter, berarti kamu kudus saudara. Dikasih ayam goreng, geleng, dulu rumput, wah dia makan rebutan sama berapa sama bindi. Bayangkan ini, kenapa? Sombong, kekuasaan mengakibatkan kesombongan. Ingat Raja Daud menggunakan kekuatan kekuasaannya untuk mengambil istri orang, istri anak buahnya. Dosa yang mengerikan. Karena kekuasaan itu, karena kekuatan itu. Biasanya kan manut, masih jalan sih kalau. Coba kalau sing jawel itu tukang sapu kerajaan, nggak tahu kan? Karena Daud
Ya otoritas, Daud gunakan otoritas. Istri anak buahnya yang sedang berperang itu dia. Dosa itu. Ya, 2 Samuel 11:3-4. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Uria itu sedang berperang. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Luar biasa, diceluk manut. Gak ada penolakan. Dengan apa? Otoritas, kekuasaan, kekuatan. Kalau kita tidak jaga itu, sudah diberikan otoritas sama Tuhan, sudah diberikan kekuasaan, sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan sudah tidak jaga itu, betul-betul hati saudara harus merendahkan terus di hadapan Tuhan, bahaya. Dan akibatnya Daud dikutuk oleh Tuhan. Hidupnya penuh dengan kepahitan. Mulai hari itu hidup Daud penuh dengan kepahitan. Anak-anaknya mulai memberontak. Ya, kita tahu anaknya perang sendiri, saling membunuh. Kita lihat hidupnya Daud betul menyimpang. Titik dari persinahannya Daud ini. Nah, kalau sudah baca ya, sebelumnya najak. Tapi titik persinahannya Daud dengan Batseba mulai. Bahkan Tuhan tidak izinkan Daud untuk membangun bait Allah karena tangannya kotor. Untung dia bertobat juga, tetapi konsekuensi dari apa yang dia lakukan terjadi. Keluarganya penuh dengan kepahitan, saling taruh, saling ribut, saling membunuh, pecah. Kenapa? Otoritas. Padahal kalau kita lihat dalam waktu masih jadi aman medus dari gembala kambing itu nyanyi luar biasa, itu memuji Tuhan. Masih dari bawah kan memuji Tuhan, oh puji Tuhan luar biasa saudara. Oh kekuatan Allah ada, ada singa dulu, luar biasa. Dia nggak takut. Waktu dia jadi ajudannya Saul, lihat si Goliat, marah dia, nggak takut. Waktu Saul marah nyanyi, roh jahatnya hilang. Tapi begitu jadi raja punya kekuatan, otoritas, ya lupa. Dia gunakan otoritasnya untuk sesuatu yang salah. Karena itu ketika engkau diberikan otoritas oleh Tuhan, kuasa, kekuatan, jangan lupa semua itu berasal dari Tuhan dan harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, orang yang mengandalkan kekuatan Allah akan selalu hidup dalam berkat. Orang yang mengandalkan kekuatan Allah akan selalu hidup dalam berkat. Nanti sudah baca ya Yeremia 17 ayat yang ke-8. Berkata, dalam kondisi kering, dalam segala musim, kan dikatakan Tuhan ada bersamaku di saat musim hidupku. Dalam musim apapun, paceklik sekali, jangan pernah tinggalkan. Artinya tidak selalu kondisinya baik. Dalam setiap musim yang penting Tuhan selalu bersama dengan hidup kita. 2 Korintus 4 ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, biarlah ini menjadi kekuatan kita semua. Kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan diri kita. Mungkin hari ini kau lemah, hari ini kau mungkin sedang frustasi, hari ini kau sedang berada dengan kepahitan hidup, dan Tuhan datang. Jangan sampai hati pahit. Kalau kepahitan hidup datang karena kita salah, kita menyimpang, kau bertobat, kau minta ampun, maka Tuhan pulihkan seperti Naomi.
Tetapi kepahitan itu datang mungkin karena itu ujian yang Tuhan izinkan kita hadapi. Engkau sudah menyimpang ke kanan dan ke kiri, hidupmu benar sesuai dengan firman Tuhan, tapi kalau kau mengalami kepahitan hidup, itu seperti Ayub yang Tuhan sedang uji. Mungkin bosan, Ayub bosan saudara, tapi jangan takut. Korintus katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kapal tidak pernah melebihi kekuatan. Tuhan akan memberikan jalan. Jaga hatimu, jangan sampai hatimu pahit. Maka ketika waktunya tiba, Tuhan akan memberikan hidup. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena ada harapan di dalam Tuhan. Kalau manusia tidak ada harapan, harapannya kosong. Karena itu jangan harap sama manusia, harap sama Tuhan. Ada yang datang dengan sakit penyakit, engkau mulai kelihatan harapan. Bahkan mungkin secara manusia, secara medis, harapan itu tidak ada. Jangan takut, masih ada harapan di dalam Tuhan. Hadapi bukan dengan patah semangat, hadapi dengan hati yang gembira. Engkau datang dengan persoalan hari-hari ini, persoalan di dalam rumah tangga, persoalan ekonomi. Engkau mulai bosan dengan persoalan-persoalan ini. Ingat, ada harapan di dalam Tuhan. Jangan izinkan kepahitan hidup itu membuat hatimu pahit. Jaga hatimu, tetap bersyukur pada Tuhan. Ada waktunya tiba. Kasihnya bagaikan pelangi yang akan memancar, memberikan kedamaian dan hidup. Apapun yang menghadapi hari-hari ini, tetap ada Tuhan, tetap ada harapan di dalam Tuhan. Kita mau beri bersama-sama, karena kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas, kuasanya tidak pernah terbatas. Semuanya Tuhan dapat lakukan. Karena itu, bila kita mau datang kepada Tuhan, di saat kita tidak berdaya sekalipun, tapi ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan. Kalau kau menyimpang, kembali kepada jalan Tuhan. Dan orang yang cabut hidup ini menghadirkan berkat. Jangan izinkan hidup membuat hatimu pahit. Jangan izinkan kepahitan hidup itu, karena ujianmu menyebabkan hatimu pahit. Izinkan kasih Tuhan, kuasanya itu membebani setiap